أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى عدد ما وسعه علم الله. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-10 dan insya Allah kita akan mengkhatamkan buku ini pada pertemuan sekarang ini. Dan tentunya kita harus mensyukuri bahwasanya kita telah sampai pada pertemuan sekarang dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Begitupun bagi yang masih dalam keadaan sakit, semoga diberikan kesembuhan seperti mana yang lainnya juga. Dan sebelum kita mulai, seperti biasanya kita perlu mengulang kembali sedikit tentang apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yang mana sebelumnya kita telah mempelajari banyak sekali pembahasan, dimulai dari pendahuluan ilmu tajwid itu bagaimana, yaitu apa itu ilmu tajwid, apa itu maknanya, kemudian habis itu arkan qiraah itu apa saja, ada 3, kemudian apa itu lahan itu ada 2, jali dan khafi. Kemudian selanjutnya kita telah membahas juga tentang hukum-hukum, dimulai dengan hukum nun, sukun dan tanwin itu ada berapa? Ada 5. Kemudian dilanjutkan dengan hukum mim sukun dan tanwin, hukum mim sukun, hukum mim sukun itu ada berapa? Ada 3. Kemudian dilanjutkan habis itu pembahasan tentang al-lam as-sakinah yang ada di Quran itu ada berapa? Ada 5. Tapi pembahasan pokoknya itu di mana? Di izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hukum habis itu setelah lam, yaitu tentang mat. Kemudian mat itu dibagi jadi 2, ada mat asli dan ada mat far'i. Mat asli itu ada 6. Kemudian mat far'i. Mat far'i itu dibagi jadi 2. Yang sebabnya itu hamzah terbagi jadi berapa? Yang ingat? Jadi 3. Ada mat badal, ada mat wajib mutasil dan ada mat jaiz munfasil. Kemudian mat jaiz munfasil. Oke. Itu ada juga mat silah kubro. Itu juga masuk dalam mat far'i. Kemudian yang disebabkan itu kalau misalnya disebabkan atas hamzah, kemudian disebabkan atas sukun, itu ada berapa? Nah, ini sekarang kita ini berada pada penghujung pembahasan mat, yaitu mat far'i. Ini masih dalam koridor mat far'i ya, yaitu mat alladzi yatawaqqaf ala sabab, yaitu sebabnya apa? Yang bergantung pada sebab, yaitu sebabnya adalah sukun. Karena yang hamzah sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang atau mat sukun lagi. Atau yang disebabkan dengan sukun, oleh sukun itu ada 2 cabangnya. Kita tulis sekarang ya. Bisabab as-sukun.
Mad far'i bisabab as-sukun. Bisabab as-sukun. Terbagi jadi dua. Ada sukun lazim, kemudian ada sukun arid. Sukun lazim dibagi jadi dua. Apa aja? Kilmi, yaitu dalam satu kalimat maksudnya. Kemudian harfi, maksudnya dalam satu huruf. Seperti apa contohnya kalau kilmi? At-tammatul kubra, khassah, al-ana, az-zakarain, ila akhiri. Itu kilmi ya. Kalau harf contohnya apa? Shad, qaf. Itu dalam satu harf. Apalagi yang ada selain itu? Nun, ila akhiri. Kemudian sukun arid. Oke, sebelum ke sukun arid, kilmi itu nanti dibagi jadi dua. Ada mukhaffaf kilmi, ada mutsaqqal kilmi. Mukhaffaf kilmi contohnya apa? Al-ana. Kalau mutsaqqal kilmi contohnya apa? Al-haqqah, mal-haqqah. Harfi juga sama. Dibagi jadi dua juga, ada mukhaffaf. Contohnya apa kalau mukhaffaf? Qaf. Kalau mutsaqqal contohnya apa? Alif lam mim. Oke, sekarang ke sukun arid. Sukun arid itu maksudnya apa? Kalau kemarin aslinya nggak sukun, maksudnya atau bahasa gampangannya diada-adakan sukunnya itu. Jadi dia itu asalnya berharokat, cuman karena berhenti jadi sukun. Contohnya apa? Nasta'in. Oke, ta'lamun. Dan sebelumnya sudah kita bahas berapa matnya, ada berapa? Ada khilaf ya. Ada yang mengatakan 2, ada 3, ada 4, ada 6. Antum boleh rujuk ke buku Hidayah nanti ya. Hidayatul Qari. Ya Tajwidi Ilmi Kalamil Bari. Oke, sukun arid terbagi jadi dua. Ada mat arid lis sukun pastinya. Mat arid lis sukun. Satu lagi apa? Mad lin. Lin tuh bener nggak lin? Nah. Lah. Lin tuh idza udhif na'am sahih. Tapi kalau misalnya nggak diudhif, maksudnya nggak diidhofahkan, jadi benernya lain. Hakadza qala ulama ahli lughah. Lain. Di sukun dia. Ayo lain. قد تقدم بحثه هنا فين هو Nah ini dia
lain. Yuqra bi fathil lam ma tasydid. Oh, berarti benar. Lain. Lain, ayo. Ma tasydid idza dzukira mujarradan 'anil idhafah. Wa idza udhifat yuqra bil kasr. Lin. Oke. Mad arid sukun ma'ruf, contohnya lain juga ma'ruf. Contohnya kalau madul lin contohnya apa berarti? Contohnya adalah khauf. Kalau berhenti ya. Khauf ila akhiri. Oke. Ini insyaallah pembahasan kita hari ini. Ini apa bagannya seperti ini apa secara umum ya. Jadi sukun ini terbagi jadi dua, ada sukun lazim dan ada sukun arid. Sukun lazim dibagi jadi dua, ada kilmi, ada harfi. Setiap kilmi dan harfi punya mukhaffaf dan mutsaqqal. Kemudian ke sukun arid. Sukun arid bagi jadi dua, ada arid li sukun, mad arid li sukun dan mad lin. Oke. Kemudian kemarin sebelum kita mulai kemarin ada yang bertanya itu, Ustadz, apakah tartib dalam dalam membaca qiraat dengan cara jamak itu apakah atas dasar apa? Kok sampai urutannya itu harus seperti yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu abaj, dahas, hutin, kalam, nasaq, fadhaq, rosat ila akhiri, dimulai oleh Imam Nafi sampai paling terakhir siapa? Imam Idris. Atau imamnya siapa? Khalaful Ashir. Idris kan soalnya Idris itu rawinya Imam Khalaful Ashir ya. Itu karena ada yang bilang ini tuh sesuai dengan mautin. Kenapa Nafi duluan urutannya? Karena beliau Imam Qurra Ahlul Madinah. Makanya dimulai oleh Imam Nafi dalam cara menjamak. Oke? Kalau sebab apa? Kalau misalnya dimulai dengan urutan tertib wafat, maka seharusnya yang disebut duluan pertama siapa? Yaitu siapa? Imam Ibnu Amir. Yang mana beliau ini kalau dalam urutan pada kutub qiraat itu nomor keberapa? 4 berarti. Karena pertama Imam Nafi dulu, habis itu Imam Ibnu Katsir, habis itu yang ketiga siapa? Imam Abu Amr Al-Basri, habis itu Imam Ibnu Amir Syami. Nah, ini dari 10 qurra ini yang paling duluan meninggal atau wafatnya itu siapa? Imam Ibnu Amir. Seharusnya beliau nomor 1 dong. Tapi enggak seperti itu. Karena apa? Ini mengikuti mautin. Itu ada yang bilang seperti itu. Dan itu illah zahirahnya seperti itu. Jadi dimulai pertama Madinah, qurra Madinah. Ada yang bilang malah yang lain enggak. Ada yang bilang kenapa didahulukan Imam Nafi? Karena beliau ini lebih aktsar subutan dan aktsar isti'malan. Wallahu alam. Jadi belum ada ulama mengatakan pastinya illah pastinya. Tapi kalau zahirnya itu ya itulah dimulai dengan mautin. Balad. Dimulai dengan Madinah, kemudian Mekah, Ibnu Katsir Mekah, habis itu Abu Amr Basrah, habis itu Ibnu Amir Syam, habis itu 5, siapa nomor 5? Sebentar. Asim Kufah, habis itu Hamzah Kufah juga, habis itu Kisai Kufah juga. 8 Abu Ja'far mana? Madinah ya akhi. Habis itu Ya'qub siapa? Ya'qub itu Basrah. Habis itu yang terakhir siapa? Khalaful Ashir. Khalaful Ashir itu mana? Baghdad. Itu urutannya. Hah? Yaitu ini ada yang bertanya kemarin dalam masalah jamak. Kenapa urutannya seperti ini? Itu tadi yang bisa saya jawab seperti itu ya. Kita mulai insyaallah sekarang kita masuk ke dalam matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Amin. Ila an qala
Sekarang di mat lazim ya. Halaman 116. An-naw'u tsalits al-maddul lazim. Walazimun inis sukunu ussila waslan waqfan ba'da maddin tuwila. Ini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya mat lazim itu apa? Definisi dari mat lazim yaitu apabila ini sukunu ussila, bahwasanya terdapat sukun yang asli. Waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Dan ini enggak akan berubah entah itu dalam keadaan waslan disambung atau waqf dalam keadaan berhenti. Yang mana ada sukun setelah huruf mat itu apa aja? Awaya ya. Maka itulah yang dinamakan mat lazim. Nah, ini disebutkan di sini. Ta'rifuhu huwa an ya'tiya ba'da harfil maddi awil lini. Nah, sekali lagi nih. Kapan kita bisa katakan harful mad wal lin? Siapa yang masih ingat? Enggak ada. Bisa kita katakan harful mad wal lin itu ketika sebelumnya mengikuti harokat al-mujanis, apabila ada huruf dan didahului oleh harokat yang serupa. Contoh kalau misalnya ya, berarti harokat yang serupa dengan ya itu apa? Kasroh. Kalau waw sebelumnya yang serupa dengan waw itu apa? Dhamma. Kalau alif berarti sebelumnya apa? Fathah. Itu bisa kita katakan bahwasanya itu tuh harful mad wal lin. Terus kalau misalnya bisa kita katakan harful lin aja, itu berarti apa? Syaratnya apabila sebelum huruf waw dan ya itu fathah. Nah, di sini an ya'tiya ba'da harfil maddi awil lini sakinun lazimun aw harfun musyaddadun waslan wa waqfan. Sawan kana dzalika fi kalimatin aw fi harfin. Jadi apabila ada sukun datang setelah huruf mat atau lin ya, atau datang setelah sukun itu apa? Huruf musyaddad. Seperti apa? Walad dolin. Dolin ini kita nggak bisa kita lihat mana sukunnya, tapi yang kita lihat apa? Tasdid, harful mudgham. Walad dolin. Nah, itu kan harfun musyaddad. Kalau misalnya dipisahkan bisa aja dalam dua itu kan, dol ada dalam sukun, kemudian ada dalam berharokat kasroh. Waslan wa waqfan, dan apabila disambung dan waqaf itu sama aja hukumnya, tetap dibaca 6. Sawan kana dzalika fi kalimatin. Nah, ini fi kalimah berarti apa masuknya ke kilmi. Au fi harfin berarti masuknya kemana? Harfi. Seperti yang kita sebut di bagian tadi ya. Itu definisi dari mat lazim. Kenapa dinamakan lazim? Kenapa? Liluzumi maddihi maddan mutasawiyan ittifaqan waslan wa waqfan. Jadi mengharuskan dibacanya dengan 6 harokat. Itu secara ittifaq qurra, para pakar ulama qiraat. Enggak ada yang berbeda di situ. Entah itu disambung, entah itu berhenti. Miqdaru maddihi 6 harakat mutlaqan 6 ya. Makanya ketika kita baca mat lazim jangan kurang, kalau bisa jangan kurang dari 6. Contohnya banyak, Ustaz. Itu tadi al-haqqah, al-ana. 6. Enggak, mat lazim ini sepakat para pakar ulama qiraat itu enggak ada yang kurang dari 6. Semuanya sepakat 6. Maksud saya gini, banyak kadang di desa-desa kita jumpai gitu kan. Ada yang membacanya itu kadang kurang dari 6, ada mungkin dia cepat-cepat, makanya sehingga dia membaca berapa? 4. Bahkan ada yang 2. Saya nggak bahas dalam zikir ya. Contoh di Hamim, Ain, Sin, Qaf. Biasanya kita baca rotib entah itu Imam Haddad atau rotib setelah asar, yaitu apa? Hizbul Bahar, Lisyaduli. Kan di situ ada Hamim, disuruh baca Hamim 7 kali kan. Hamim.
Saya nggak bahas di situ. Zikir itu pembahasan lain. Tapi saya baca ketika membaca Al-Quran ya. Oke. Dan kalau diniatkan sekalian zikir sekalian Quran kan lebih besar pahala. Masalahnya ya di situ. Kalau mau diniatkan Qurannya itu, mungkin kalau menurut para ulama fuqaha mungkin diterima. Tapi kalau menurut ulama qiraat Malah nggak boleh. nggak akan diterima. Bahkan dulu Habib pernah bahas. Ini Ketika zikir harus dibaca zikir. enggak, maksud saya kalau dibaca, ketika zikir dibaca Kayak Quran. zikir dan Quran kan tadi dibilang. Oke, tapi Quran itu kan harus mengikuti kaidah kan. Otomatis 6. Mungkin kalau menurut para fuqaha diterima. Jadi kalau menurut Qurra, kalau dibacanya kurang dari 6, Ya makanya maksudnya kalau dibaca kan ini pahala lebih tinggi kan. iya, gitu. Dibayar pahala. Gitu ya. Oke, kita masuk ya ke tadi kita udah bahas wala zimun ini sukunu usila waslan waqfan ba'da maddin tuwila. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Wa tilka, di situ ada yang tulisannya wadhaka ya. Nah itu wadhaka salah ya. Yang benar watilka. Watilka kilmiyun wa harfiyun ma. Nah, di sini beliau menerangkan apa? Bahwasanya mat lazim itu banyak macamnya, yaitu ada 4 macam. Pertama, watilka kilmiyun wa harfiyun ma. Jadi cabang utamanya itu dimulai oleh kilmi dan harfi. Maksudnya kilmi itu dalam satu kalimat, harfi itu dalam satu huruf. Maksudnya dalam huruf, bukan satu huruf, afwan. Dalam huruf. Itu bagian utamanya. Nanti dari 2 ini dibagi setiap bagiannya itu jadi 2. Jadi nanti ada kilmi mukhaffaf, ada kilmi mutsaqqal, kemudian ada harfi mutsaqqal, ada harfi mukhaffaf. Dan ini sepakat para ulama qurra. Bagiannya itu ya, ada 4 itu. Aqsam lazimin. Maksudnya aqsam al-mad al-lazim. Arba'ah, maksudnya ada arba'atu aqsam. Wa tilka. Nah, tilkal aqsam kilmi. Kilmi ini bisa dibaca 2 ya, boleh kalmi dan kilmi. Tapi masyhurnya kilmi. Oke. Mansubun lil kalimah. Nah, yang di kalimat itu kadang ada di isim, kadang ada di fi'il. Isim ya contohnya al-an itu kan isim. Fi'il itu kan. Kedua. Iya. Fi'il, kalau di fi'il contohnya apa? Ya tahajjuna fillah. Oke. Wa harfin. Ya tamasa juga. Wa harfiyun ma. Ma'ah. Oke. Di sini ada arba'ah bistu ma'ah. Ini sukun semuanya karena daruratun nazm. Oke, kita lanjut. Kilahuma ini kembali ke mana? Kilahuma ini kembali ke kilmi dan harfi ya. Kilahuma. Nah, dari 2 bagian ini terbagi lagi jadi 2 nanti. Kilahuma mukhaffafun mutsaqqalu. Yang mana dari 2 itu terbagi jadi mukhaffaf dan mutsaqqal. Fa hadhihi arba'atun tufassalu. Maka inilah bagiannya ada 4 tufassal. Dijelaskan ada 4 ya. Tufassal tuh nanti ada kaitannya sama selanjutnya. Tufassal tuh yakni yubayyan ma sayati. Bait-bait yang akan datang. Maksudnya tufassalu ba'din. Ai fil abyad al-atiyah ba'd. Nah, ini dia mulai tafsirnya dari sini. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa'. Ini tafsir untuk apa ini?
untuk mat lazim kilmi ya. Makanya di sini fa'in bi kilmatin. Nah. Fa'in bi kilmatin sukunun ijtama. Apabila ada sukun bertemu dengan ijtama' ma' harfa maddin, bertemu dengan huruf mat, fahuwa kilmiyun waqa, maka itu yang disebut kilmi atau mat lazim kilmi. Ini ijtama' as-sukun al-asli ats-tsabit waqfan. Oke. Fahuwa kilmiyun waqa. Fahuwa kilmi maksudnya fahuwa maddun lazimun kilmiyun. Oke. Contohnya apa? Ya itu tadi. Contohnya banyak sekali ya. Jadi kemungkinan antum ketika membaca itu pasti sering nemuin. Gak usah jauh-jauh. Sekarang yang di surat yang di juz 30 apa aja? Contohnya. Ayo. Mat lazim. Itu tadi udah. Yang di juz 30. Yang udah ijazah mah. Ayo. Udah tadi. Udah sanad Ali. Maksudnya yang nggak saya sebutkan. Ayo, namanya tajwid itu tatbik. Seperti saya Hasir selalu nanya antum. Ini yang minta tatbik. Oke, kita kembali ke juz 1 lah. Haula faqala ambiuni bi asma'i haula. La-nya ya, saya nggak bahas di haknya. Haula itu yang mat lazim di la itu. Haula in kuntum shadiqin. La-nya. Mungkin ada beberapa yang mengatakan mat wajib. Oke, kita cari contoh lain. Makanya cari yang nggak ada ini. Ayo, satu aja. Habis itu kita lanjut habis itu. Bukan. Selain yang kita sebutkan ya, tadi kita udah bahas banyak. Oke, udah saya sebutkan lah ya. Contohnya adalah wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Dabbah. Itu mat lazim. Yaitu ada dabbah. Ada huruf mat yaitu alif. Habis itu ditemukan setelah itu ada harfun musaddad di sini. Dab. Nah, itu dia. Itu udah. Yang saya sebutkan jangan disebut lagi. Oke. Kita lanjut, Sir. Oke. Kilmiyun waqa. Kita lanjut ke bait selanjutnya ya. Sebab ini sebentar lagi mau hatam, makanya jangan langsung cepat selesai. Kita lanjut ya. Au fi thulathil hurufi wujida wal mad wastahu fa harfiyun bada. Fi thulathil huruf maksudnya
Thulathil huruf itu maksudnya apa ya? Huruf mat. Huruf mat itu kan ada 3. Jadi gini, fa in bi kilmatin sukunun ijtama' ma harfi maddin fa huwa kilmiyun wa qa'au. Ini atau apabila in ijtama'a as-sukun wal maddu fi harfin hija'uhu ala thalathati ahrufin. Oh berarti ya ala thalathati ahrufin. Atau di sini thulathil huruf berarti bukan huruf mat maksudnya. Maksudnya adalah dalam 3 huruf. Seperti apa? Nanti akan ada pembahasan di mat mat lazim harfi mutsaqqal. Ini masuk ke dalam pembahasan itu. Jadi sama-sama mat lazim. Ini kan soalnya lagi bahas apa? Bahas mat lazim. Oke, cuma di sini pembahasannya yang lagi di dalam harfi ya. Apabila ada sukun dan sebelumnya huruf mat, tapi dalam keadaan 3 huruf. Contohnya apa? 3 huruf itu. Tadi udah kita sebut. Sod. Sod kan 3 huruf ya. Itu semua huruf hija. Kalau misalnya kita sebutkan itu sebenarnya ada 3 huruf. Alif kan 3 huruf. Ba 3 huruf. Ba, ta itu kan 3 huruf. Cuman kan di Quran yang di dalam huruf maksudnya 1 huruf itu cuman dikit sekali. Yaitu shad, qaf, nun. Cuman 3. Ada lagi? Kayaknya nggak ada ya. Oke. Makanya shad itu ibarah an ada dal sukun dan sebelumnya ada huruf mat yaitu alif. Maka di situ dibacanya apa? Mat lazim juga. Shad. Itu maksudnya di sini. Fi thulathil hurufi wujida wal mad wastahu. Ya, di sini kan shad kan di tengahnya itu huruf mat yaitu alif. Faharfiyun bada, maka itulah yang disebut mat lazim harfi. Bada ya ini idhar. Maka itu takrif dari mat lazim harfi ya. Wastahu juga sama, boleh dibaca wastahu, ada yang bilang wasatahu. Makanya ketika di alif itu nggak bisa panjang. Contohnya apa? Alif lam mim. Alif bisa nggak dipanjangin? Nggak bisa. Karena apa? Siapa yang tahu ilahnya saya kasih hadiah. Kenapa nggak bisa dipanjangin alif itu? Tadi kita udah sebutkan ya definisi dari harfi dan bisa panjang mat lazim harfi. Nah sekarang kenapa alif nggak bisa? Contohnya alif lam mim. Kenapa nggak bilang alif lam? Kenapa? Karena nggak ada huruf ini, huruf matilah. Ayo Hasan. Insya Allah nanti ada hadiah. Insya Allah. Hadiahnya ini seperti yang guru kita, ada salah satu guru di Ifta, namanya Syekh Mustafa. Hadiahnya yaitu jazakumullah khairan. Jadi beliau ketika selesai membuat fatwa, kemudian diajukan ke, ini istitrat ya, diajukan ke mana? Ke Dr. Syawki Alam, pada beliau masih menjabat seorang Grand Mufti. Terus ketika itu beliau selesai menulis fatwa dalam kedokteran. Ada kaitan tentang kedokteran. Masalah iddatul hamil itu kan. Ada kaitan iddatul mutawaffa dengan iddatul hamil. Ada kaitan tentang itulah. Kemudian beliau selesai menulis fatwa itu, ada sekitar 17 halaman, diajukanlah ke beliau, ke Dr. Syawki itu, ke Syekh Syawki. Seret.
Terus tiba-tiba ada yang nanya dari muhadirin, apakah ada ketika seorang mufti atau wahid lah ya, kalau di bakna wahid ya, membuat fatwa itu, ketika selesai membuat ini, apakah ada hadiahnya gitu loh? Ada. Ada. Apa hadiahnya? Dari Dr. Sawi, jazakallah khair. Atau sama anak itulah, jazakallah khair, salamualaikum ila. Doa maksudnya. Langsung pada yang ikut para hadirin itu pada ketawa. Kita lanjut. Maksudnya kita disuruh ketawa. Oke. Ya itu tadi ahsantum ya, ahsantum. Jadi di alif itu kenapa nggak bisa dipanjangkan? Karena itu tadi kan Shahibul Matn mengatakan fi thulathil huruf wujida wal mad wastahu, yang mana di tengahnya syaratnya kalau misalnya mau dijadikan mad lazim harfi, syaratnya tengahnya tuh harus ada huruf mad. Sedangkan kalau di alif tengahnya apa? Lam. Lam itu bukan dari huruf a, wa, ya, maka nggak bisa dipanjangkan atau dimat lazimkan. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini sekarang ilahnya kenapa di sini dipanjangkan sod atau qaf? Yumad mad dan musbi'an, ini antum sering dengar mungkin ya di Syekh Yasir. Lit takhallus min iltiqa'is sakinain. Oke. Lianna asla hadhil huruf mahkiyah ghairu mukhbarin anha bi syai'. Oke. Oke, kita lanjut. Kilahuma ini kembali kemana lagi? Ke kilmi dan harfi lagi. Kilahuma mutsaqqalun in udghima. Nah, ini sekarang beralih ke definisi kapan bisa ditakrifkan dengan mutsaqqal. Kan tadi mutsaqqal dan mukhaffaf kan? Juga jadi dua. Kilahuma mutsaqqalun. Mata mutsaqqalun? Kilahuma mutsaqqalun in udghima. Nah, ini dia. Apabila diidghamkan mukhaff, apabila jadi in udghima, maksudnya apa? Bi'an ba'da, di sini syarih mengatakan ai bi'an ba'da harfil mad, ba'da harfil mad harfun musyaddad. Apabila ada setelah huruf mad itu huruf musyaddad atau sukun asli. Oke. Kilahuma mutsaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Nah, sedangkan kalau misalnya mukhaffaf, dhabitnya apa? Syaratnya adalah idza lam yudghama, apabila tidak diidghamkan. Contohnya, oke, kita sebutkan contoh satu-satu ya. Berarti mat lazim kilmi mutsaqqal. Contohnya apabila dengan alif ya. Contohnya itu sering tadi antum sebutkan al-haqqah. Dalam satu kalimat kan? Oke, dalam satu kalimat. Setelah huruf mad itu ada harf musyaddad, qaf itu, al-haqqah. Itu mad lazim kilmi mutsaqqal. Sekarang kalau mad lazim harfi mutsaqqal, contohnya adalah alif lam mim atau hamim. Oke. Ya. Harfi mutsaqqal. Alif lam mim, semuanya 6. Kecuali ada di beberapa ini menurut beberapa qurra di surat mana? Di surat Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa qayyum, atau surat apa ya? Surat Ali Imran ya. Itu boleh 2 di mimnya. Alif, jadi ketika lanjut tapi ya, bukan ketika berhenti. Kalau berhenti pastinya 6. Tapi kalau lanjut itu boleh 2 wajah. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa.
Tapi kalau misalnya atau wajah yang keduanya alif lam mim Allah, boleh dua. Ya, dua. Qasr. Nah, dua aja panjangnya di mimnya. Kalau lanjut ya syaratnya. Kalau berhenti enggak. Itu menurut beberapa qurra. Itu hanya di Ali Imran. Oke. Makanya di sini disebutkan fi Fatihati al khassatan bi syart wasliha bi lafdzil jalalah. Ba'daha amma idza waqafa fal isba' la ghair. Oke, kita ambil contoh lain di qurra lain yang mana kita kita perluas sedikit ya pembahasannya ke qiraat sedikit. Ada namanya Imam Bazzi punya kaidah seperti ini. Ketika ada sukun, ya ini kaidahnya ya seperti ini, mirip. Apabila ada sukun bertemu dengan harful musaddad, maka panjang jadi 6. Seperti qaulu ta'ala wala tayammamu khabitha. Kalau bacaan yang normal yang sering kita dengar wala tayammamul khabith ya. Tapi Imam Bazzi di sini taknya itu bertasydid. Nah, jadi panjang. Karena yang ngikut kaidah ini wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun ila akhiril ayat. Atau contoh lainnya. Ini kalau nggak salah Imam Abu Ja'far deh. Kalau nggak salah ya. Beliau punya bacaan, kalau yang sering kita dengar, antakula nasun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Tapi kalau menurut beliau nggak seperti itu. Ya hasrata antakula nasun ya hasrata ala ma farratu. Itu contoh dari qiraat lain ya. Atau contoh Imam Bazzi lagi. Kalau di surat Abbasa wa ta'ala fa anta anhu talaha, itu kan bacaan normalnya, tapi beliau punya tasdid ta itu fa anta anhu talaha. Jadi ada itu namanya, kalau di istilah qiraat namanya silatul ha. Seperti halnya di sebelumnya ada mat sila sughra, nah ini ada kaitan sama itu juga, anhu talaha. Oke, kita lanjut. Oh, kita belum memberikan contoh yang mat lazim kilmi mukhaffaf, belum kan? Apa ayo? Yang mukhaffaf contohnya adalah satu aja, nggak ada yang lain. Tapi ini menurut beberapa ulama sih al-ana itu tadi. Oke. Jadi beliau ingin memberitahu kita bahasanya al-ana iya ada. Jadi kalau al-ana ya, kalimat aslinya itu seperti ini. A hamzatul istifham, al-ana. Jadi seharusnya seperti itu. Tapi karena ini ada kaitan sama shorof, yaitu di situ ada i'lal wal ibdal di situ ya. Kan seharusnya al-ana kan. Hamzah yang keduanya diubah menjadi alif. Jadi jadinya al-ana yang sering kita dengar di surat Yunus. Al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dia khitab ke Fir'aun bukan? Kalau nggak salah. Soalnya kan sebelumnya apa? Makanya ayat setelah itu apa? Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Iya, berarti ada khitab untuk Fir'aun. Hampir saya mau nyebut imam. Bukan imam. Oke ya. Raja Fir'aun ya. Nah, itu dalam bacaan qiraatnya itu boleh banyak versi. Versi yang sering kita dengar al-ana ini di mat lazim ini. Ada dua. Ya.
Sedangkan Imam Nafi' dan Imam Ibnu Wardan ini salah satu rawi dari Imam Abu Ja'far ya. Al-Madani, ayo. Itu boleh dua, cara bacanya boleh dua. Pertama, itu yang kedua. Bentar, yang pertama dulu. Alana. Lana. Itu yang kedua, alana. Di sini istilahnya apa? Nakal. Maksudnya seharusnya kan al-ana. Nakal harakah ila alam. Jadinya alana. Jadi lamnya jadi berharokat yang sebelumnya sukun. Oh, kayak imla orang apa di waktu capel. Al-intihal. Makanya yang sering kalau misalnya dibaca sering di Syekh Yasir apa? Alism kan, alism tuh beliau sering apa ngasih tahu yang membaca itu kul alism la taqul al-ism. Kan seringnya gitu kan. Itu mungkin ada kaitan dengan pembahasan an-naql. An-naql juga ada di shorof. Kemudian bacaan yang kedua itu tashil. Seperti yang alana. Tashil. Al-ana. Itu tashil. Kalau tashil di hafaz ada. Satu tempat aja. Siapa yang ingat? Ayo, a'jamiyun wa arabi. Qul huwal ladzina amanu hudan wa shifa. Ila akhir ayat. Sedangkan yang di surat As-Fussilat enggak? Di hafaz ya? A'jami. Itu yang di surat As-Fussilat enggak? Itu tetap namanya tahqiq. Hamzah yang keduanya tetap tahqiq, tetap normal. A'jami, oke? Kita lanjut. Kilahuma muthaqqalun in udghima mukhaffafun. Kullun idza lam yudghama. Itu tadi seperti kita udah sebut ya. Contohnya muthaqqal apa, mukhaffaf apa. Dobitnya juga apa. Dobit muthaqqal itu apa? Ba'da harfil mad harfun musyaddad. Setelah huruf mad itu ada harf musyaddad. Sedangkan mukhaffaf tidak ada. Sesimpel itu. Oke. Oke. Idza lam tanbih, di sini syarih mengatakan tanbih. Lam yadhkurin nazim rahimahullah maddal farqi. Nah, ada yang namanya mad farq. Sering antum dengar. Apa tarifnya? Dukhul hamzatil istifham ala ismin mu'arrafin bi al at-ta'rifiyah. Tubaddal alifu al ta'rifiyah alifan maddiyah. Contohnya seperti apa? Gampangannya seperti adz-dzakarain. Adz-dzakarain ini aslinya gimana? Adz-dzakarain. Oke. Adz-dzakarain. Tapi kita sering bacanya adz-dzakarain kan? Setelah hamzah itu ada huruf mad adz-dzakarain. Makanya dibaca panjang adz. Habis itu ada lam atau al ta'rifiyah. Oke? Nah, disitulah dinamakan mad farq. Jadi ketika bertemu hamzatul istifham dengan al, disitulah definisi mad farq. Oke. Sehingga nanti di alnya di al yang setelah hamzah istifham itu nanti diganti dijadi alif, sama seperti al-an itu. Adz-dzakarain. Wajhu tasmiyati maddal farq li'annahu yufarriq bainal istifhami wal khabar. Untuk membedakan istifham dan khabar. Apa ayatnya? A'adz-dzakaraini harrama amil unthayain. Itu kan istifham. Mungkin yang di a'adz-dzakarain kita nggak usah bahas ini ya qiraatnya ya. Tapi secara umum ada yang membaca a'adz-dzakarain, ada yang membaca a'adz-dzakarain. Udah. Mudah insyaallah. Atau di surat lain, di surat Yunus, qul Allahu adzina lakum, atau Allahu khairun amma yusyrikun. Aslinya kan Allahu khairun amma yusyrikun. Oke. Itu
terkait dengan mad farq. Kita lanjut ke bait selanjutnya. Walazimul harfiyyu awwal as-suwar wujuduhu wa fi thamaninin hasar. Nah, sekarang ini bahas ke mad lazim harfi. Beliau ingin menjelaskan apa? Mad lazim harfi itu adanya di setiap awal surat. Awalas suwar, di setiap awal surat. Ma'ruf indakum. Oke, seperti hamim alif lam mim, ain sin qaf, hamim ain sin qaf, atau toha ila akhiril ayat. Wujuduhu wa fi thamaninin hasar. Wujudnya itu terkumpul dalam 8 huruf. Yajma'uha hurufu kam asal naqas. Pastinya ini ijma' huruf ini yang masyhur lah ya. Ini yang masyhur. Oke. Yajma'uha hurufu kam asal naqas. Wa 'ainu dhu wajhaini wat tulu akhas. Mad lazim harfi, maksudnya beliau ingin menjelaskan bahwasanya setiap dari huruf yang di kam, kaf, mim, ain, sin, lam, na, nun, qaf, shad, itu ada 8 ya. Itu semuanya panjangnya 6. Oke? Selain huruf ain. Selain huruf ain. Ain itu boleh 2 wajah. Nanti insyaallah akan kita sebutkan martabat atau urutan-urutan setiap matnya itu panjangnya ada berapa. Nanti saya buat bagiannya di akhir ya. Kama asal naqas. Selain ain kalau ain itu punya 2. Boleh tawassut itu berapa? 4. Boleh isba yaitu 6. Makanya di sini disebutkan beliau bilang wa ainu dzu wajhaini wat tulu akhas. Dzu wajhain itu maksudnya itu tadi. Boleh tawassut, boleh isba. Watulu akhos. Maksudnya watul akhos itu apa? Yang sering digunakan oleh banyak ulama dan beliau ahlul ada wa tahqiq. Dan itulah yang masyhur. Itu yang sering digunakan adalah atul. Atul itu isba. Isba itu berapa? 6. Tapi kalau mau baca 4 atau tawassut boleh. Contohnya apa? Seperti apa? Di ayat itu apa? Di surat Maryam. Kaf, ha, ya, ain. 4 boleh, 6 ain, shad. Oke. Atau di surat Asy-Syura. Apa contoh di surat Asy-Syura? Ha, mim, ain, atau ain, sin, qaf. Oke? Itu 6. Wa huma tawassut al-isbab. Di sini istilah aja ya. Tul boleh dikatakan isba, boleh juga dikatakan mat. Oke? Jadi ada 3 istilah. Mat itu boleh diistilahkan isba, boleh tul. Begitupun sebaliknya. Tul, isba, ini cuman istilah aja. Tawassut itu 4. Enggak, biasanya kalau tawassut aja. Kalau mat itu khusus untuk 6 aja. Yang lainnya disebutkan. Kalau tawassut yang 4, qasar ya 2. Karena ini insyaallah antum kalau yang misalnya sering baca-baca, mungkin di pembahasan bahasa buku-buku bahasa itu sering disebut juga. Qasar, tawassut, isba. Ini maksud dari istilah itu. Watulu akhos tadi udah kita sebutkan ya maksudnya. Makanya Imam Syatibi mengisyaratkan dalam matanya wa fi ainil wajhani watulu fuddila. Makanya yang lebih diafdolkan di sini yang tul atau yang mat. Kita lanjut ya. Wa ma siwal harfi tsulathi la alif afwan famadduhu maddan tabi'iyan ulif.
Maksudnya wa ma siwal harfi thulathi maksudnya apa? Wa ghairul harf ats-tsulathi min kulli harfin hija'u wa harfain. Jadi yang huruf hijaiyahnya kurang dari 3 afwan. Tadi kan yang 3 yang di harfi itu kan 3. Makanya bisa dipanjangin mat lazim shad ila akhirih atau qaf nun. Nah, kalau misalnya hurufnya kurang dari 3, tapi selain alif ya, karena alif nggak bisa panjang alif. Famadduhu maddan tabi'iyan ulif, maka matnya itu hanya mat tabi'i sahaja, nggak lebih dari itu. Contohnya apa? Banyak. Toha kan 2, nggak mungkin. Karena apa? Toha itu kalau dipreteli itu cuma 2 huruf, to dan alif. Ha juga sama, alif. Hijau wal harfin to wa ha, contohnya juga ha, kaf ha ya ain. La alif, selain alif ya, karena alif nggak bisa panjang. Ulif itu maksudnya apa? Ulif itu maksudnya uhid, ay ulifalaka min ghairi takallufin minka, li'annahu la kulfata fil ma'luf, tidak ada beban dalam yang sering dibaca. Fala tatakallaf nafsak maddan ghaira ma allaftahu. Maksudnya di sini maka jangan lebih dari mat yang seharusnya. Mat yang normal itu berapa? 2. Di sini ada jinasnya kan. Dari tadi la alif, bis itu ada ulif. Ada jinas. Ayo. Kita lanjut. Wa dzaka aidan fi fawatihis suwar fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar. Begitupun tadi kan kam asal naqas. Begitupun ada hayyin tahar. Ini hayyin tahar ini hanya di yang kurang dari 2 huruf. 3 huruf afwan. Kalau tadi kan lebih dari 3 huruf. Di huruf kam asal naqas. Oke. Kalau di sini yang hayyun tahar atau tohur itu kurang dari 3 huruf. Contohnya itu tadi, toha, hamim, hamim kan kurang dari 3 huruf kan? Itu terkumpul dalam bait itu tadi, hayyun tohur. Ada yang mengatakan lafadznya baitnya itu hayyun tohir. Nggak bisa karena apa? Alif di situ nggak bisa panjang. Ya kan, tadi kan dari kita sebut alif tuh nggak bisa panjang karena apa? Tengahnya itu bukan huruf mat. Makanya yang lebih baik dikumpulkan dalam bait hayyun tohur, bukan hayyun tohir. Manusia yang suci itu artinya. Oke. Makanya di sini disebutkan wa istasna min hadhil ahruf harful alif. Disababain, karena 2 sebab. Lianna hadhil huruf hija'uha ala harfaini, amma al-alif hija'uhu ala 3 ahruf. Itu yang pertama. Ats-tsani, hadhil huruf tumaddu maddan tabi'iyan wa amma al-alif la yumaddu aslan. Itu karena alif enggak dipanjangkan. Contohnya ha apa? Hamim. Contohnya apa? Yasin. Contohnya to apa? Tosin. Ha apa contohnya? Toha. Ro contohnya alif lam mim ro. 2 aja. Qadin hasar itu apa maksudnya? Qad jumi'. Oke. Itu maksudnya inhasar. Oke, kita lanjut. Wa yajma'ul fawatihal 14 silhu suhairan man qata'ka dzashtahar. Nah, dari kumpulan tadi seperti kam asal naqas atau seperti hayyun tahur itu semuanya kalau dikumpulkan baitnya jadi seperti ini. Silhu suhairan man qata'ka.
Itu semuanya ada 14 ya. Sil, hu, su, hai, ron, man, ko, to, ka. Ada 14 semuanya. Tapi kalau mau dipreteli itu seperti tadi itu. Hayun tohur itu bagian sendiri, kam asal nakos itu bagian sendiri. Kam asal nakos untuk yang 3 hurufnya, yang hayun tohur untuk kurang dari 3. Oke, sekarang masalah lafaz silhu suhairon man qata'aka. Ini menarik sekali dan unik sekali. Ada yang mengumpulkannya dalam bait apa? Taraqa sam'aka an-nasihah. Taraqa sam'aka an-nasihah. Itu semuanya ada di silhu tadi, silhu suhairon man qata'aka. Ada yang mengumpulkan di taraqa sam'aka an-nasihah. Ini bait apa? Ini ada sabab musababnya. Karena apa? Ini istitrat lagi-lagi ya. Beberapa penganut Syiah mengatakan siratu aliyin hakun numsikuhu. Bahasanya yang menunjukkan apa? Khilafat Ali kan? Siratu aliyin Umumnya di Bali hakun numsikuhu. itu lama tajud tapi di sini Enggak, bukan ulama tajwid. Ini beberapa penganut Syiah. membuatnya di sini. Dulu ada yang mengatakan itu nggak tahu tiba-tiba ulama tajwid menemukan itu aja kalimat itu. Ternyata kok Pas. ketika dikumpulkan kok ini siratu alin hakunum sikuhu itu 14 juga hurufnya. Dan hurufnya huwa silhu suhairan man qata'aka itu 14 juga. Antum coba siratu aliyin hakun num sikuhu 14. Sama di silhu. Nah itu ini perkataan dari beberapa penganut Syiah menunjukkan bahasanya khilafah Ali itu lebih utama. Siratu aliyin hakun numsikuhu. Ada beberapa ulama, salah satu Imam Alusi di tafsirnya Ruhul Ma'ani merot sah tariqaq ma'as sunnah. Oke. Benarkan dulu madhab inti itu dengan sunnah. Atau ya ini taraqa sam'aka an-nasihah, dirat juga dengan kalimat itu. Taraqa sam'aka, semuanya ini ada 14. Unik ya. Unik banget. Jadi seperti itu. Jadi semuanya ada. Kembali lagi, semua permisalan atau kumpulan bait itu semuanya ada manfaatnya kalau ulama yang buat. Enggak ngasal, bukan abath ya. Oke. Atau dikumpulkan juga sirrun hasinun kalamuhu qata'. Jadi rahasia yang terjaga, maka kalian harus kalamnya itu harus dijaga juga. Jangan namanya rahasia ya harus dijaga. Jangan malah ketika dikasih rahasia malah dia diumbar. Maka di sini dikumpulkan sirrun hasinun kalamuhu qata', yakni iqta' kalamuhu idza a'taka sirr. Tamam. Atau ada yang mengumpulkan nasun hakimun qati'un lahu sir. Ini menandakan nasun hakim itu maksudnya Quran. Lahu sir itu memiliki rahasia. Jadi setiap awal surat yang bukan rumus lah ya. Saya nggak bisa mengatakan itu rumus. Huruf-huruf lah yang ada di setiap awal surat itu semuanya lahu sir di sini. Nasun hakimun qati'un lahu sir itu juga ada 14 huruf juga dikumpulkan dalam ini. Nasun hakimun qati'un lahu sir itu ingin memberitahu ke kita bahwasanya di setiap awal surat yang berbentuk huruf aja itu memiliki sir indallah. Makanya ada beberapa ulama yang mentakwil, ada yang tafwid.
di dalam pembahasan huruf hijaiyah yang terdapat di awal surat. Oke, atau yang lain juga nasun hakim lahu sirrun qati, banyak yang mengumpulkan. Antum boleh ngelihat di buku tajwid. Dan kita berada di penghujung seperti yang saya sebutkan, saya buat bagian. Semuanya saya khulasahkan. Mana tadi pulpennya? Jadi secara umum Fawatih Suwar itu terbagi jadi, ini kalau dilihat dari matnya ya, Fawatih Suwar terbagi jadi 4. Al-huruf alladzi fi Fawatih Suwar ya, terbagi jadi 4. Pertama ada yang yumat mad dan tabi'i, ada dimatkan dengan mad tabi'i. Contohnya apa yang mad tabi'i? Seperti apa? Yang terkumpul dalam hayyun tahur. Sesimpel itu, Ustaz. Bis itu ada yang layumat. Layumat itu seperti apa? Huruf alif. Alif ya. Bis itu yumat mat isba pastinya, atau mat lazim. Mat yumat dumat dan laziman itu kam asal naqas pastinya, atau man qassa salak, kam asal naqas. Dan yang terakhir boleh 2 wajah. Al-aula yakni wajhain, walakin al-aula wa al-isba', wajhan isba' atau lazim lah ya, tawassut, yaitu huruf apa? Huruf ain. Ini kalau antum mengumpulkan ini semuanya, yaitu seperti yang Sahibul Matan bilang, silhu suhairan man qata. Ka ada kafnya, atau taraka samakan nasiha, atau nasun hakim lahu sirrun qati ila akhiri. Ini secara intinya seperti ini ya. Ada yang mat tabi'i itu hayyun tahur, ada yang tidak bisa dipanjangkan seperti alif, atau mat lazim kama asal naqas, atau ada 2 wajah itu huruf ain aja. Di sini disebutkan oleh syarih maratibul mudud. Ini mafhum ini. Jadi urutan-urutan mat. Paling urutan pertama itu mat lazim. Kenapa mat lazim paling pertama? Karena sebabnya itu asli atau sukunnya itu asli. Maka dia ketika berhenti atau dilanjutkan, matnya itu nggak akan berubah, akan tetap 6. Ilahnya yang kedua, karena ada ijtima'nya dalam satu kalimat. Oke. Dan yang ketiga pasti lazim di situ, ada 6. Itu karena kenapa paling pertama itu urutannya mat lazim. Yang kedua, urutan yang kedua itu mat muttasil, mat wajib muttasil. Sebabnya itu asli, yaitu apa? Hamzah. Bis itu ada ijtima' sabab fi kalimah wahidah, terkumpul dalam satu kalimat. Bis itu urutan yang ketiga ada mat arid lis sukun, karena ada sukun bertemu dalam satu kalimat. Bis itu yang urutan selanjutnya ada mat munfasil, karena infisol di sini nggak ijtima, makanya dijadikan urutan keempat, terpisah apa dengan sebabnya. Jadi seperti qalu inna itu hamzahnya itu di lain kalimat, itulah kenapa martabatnya turun. Habis itu
mat lain selanjutnya, mat badal dan mat habis yang paling terakhir memang mat tobi. Makanya ada disebutkan dalam kitab La'alil Bayan punya Syekh Allama Ibrahim As-Samanudi. Beliau mengatakan dalam bait aqwal mudu dilazimun famat tasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Dan kita alhamdulillah sampai pada penghujung bait, yaitu apa? Wa tamma dhan nazmi bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Wa tamma yani wa kamula. Dan nazm ay hadzal nazm yang dibuat oleh beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu wa nafa'ana bih. Bihamdillahi, kita sudah sebutkan paling di awal sekali apa perbedaan hamd, apa perbedaan syukur, apa dan madah. Antum juga sudah mempelajari itu di kitab Nailur Raja, begitupun ada di Bajuri juga dan Hasyiah Bajuri dan kitab-kitab lainnya antum bisa temukan di situ. Wa tamma dan nazmi bihamdillahi ala tamamihi. Maksudnya ala tamamihi ini ay musta'inan bihamdillahi ta'ala ala ibtidai. Apa jadi karena dengan bantuan, karena tanpa bantuan dari Allah kita semua tidak akan menyelesaikan apapun itu. Bila tanahi, maksudnya bila, berarti bila tanah ini kembalinya kemana, muta'aliknya kemana? Ke hamd. Yakni hamdulillah itu tidak ada hentinya, terus menerus. Oke? Yakni ay min ghairi nihayah. Atau syukur kita juga harusnya jangan terhenti juga. Kita harus sering bersyukur. Itu mungkin bisa diartikan bila tanahi di sini. Nah, ini mungkin harus di sini agak sedikit fokus ya. Abiyatuha naddun badali dhinnuha tarikhuha busyra liman yutqinuha. Ini sedikit rumus ini. Abiyatuha, maksudnya abiyat dari nazm Tuhfatul Atfal ini naddun bada. Kalau dikumpulkan itu ada dalam huruf naddun bada. Nanti saya jelaskan maksudnya. Naddun bada itu maknanya apa? Nabtun thayyibur raihah. Yang wangi ininya. Tarikhuha busyra liman yutqinuha. Tarikh dari selesainya abiyat ini busyra liman yutqinuha. Oh, berarti nadun bada itu bukan itu maksudnya. Nadun bada yang maksudnya adalah nabtun thayyibur raihah. Nah, sedangkan busyra liman yutqinuha ini baru. Nah, ini ada kaitan sama angka itu. Ini masuk dalam pembahasan apa? Dalam pembahasan hisabul jumal atau jummal. Jadi beliau ingin, sebenarnya simpel aja, kalau misalnya beliau selesai, sebutkan aja lah tanggalnya berapa, selesai tanggal berapa, bulan apa, bis itu tahun berapa. Beliau enggak seperti itu. Beliau pakai rumus, yaitu rumus huruf alf-ba'i atau abjad. Dikumpulkan dalam kalimat busyra liman yutqinuha. Ini kalau dalam istilahnya antum bisa temui di ma'ajim, buku-buku ma'ajim lah. Itu namanya hisabul jumal. Itu apa maksudnya hisabul jumal? Kitabatul a'dad yu'adilu kullun minha adadan ma'luman. Jadi menulis angka dengan huruf yang mana setiap hurufnya itu memiliki angka-angka tersembunyi di dalamnya atau tertentu lah ya, sesuai dengan tartib al-abjadi. Dan ini ada dua madhab, ada yang masyrik, ada yang maghribi. Bedanya sedikit. Antum kalau mau lihat tafsirnya, antum buka di buku di Ma'ajim lah ya. Kalau saya namanya di Mu'jam Mufassal fi Ulumil Lughah, atau ada juga di Mu'jam Mufassal fi Daqaiqil Lughah. Itu punya dua musannif. Salah satunya adalah
Abdul Hayy siapa gitu? Bukan. Oke. Nah, kita preteli satu-satu ya. Busyra. Busyro mbaknya Bapak. Apa kok? Nah, di sini disebutkan tu'rafu adadu abyati tuhfa wa dzalika bi ma'rifati arqami hatainil kalimataini bi hisabi al-jummal al-kabir hiya katali. Benar berarti. Busyra ini bukan ini maksud itu. Busyra itu maksudnya kabar gembira. Berarti yang afwan ya. Berarti yang dimaksudkan untuk rumus itu di nadun bada. Afwan ya. Afwan. Busyra ini berarti ini ingin menunjukkan bahwasanya yang tahu rumus ini busyra, maka dia akan dapat kabar gembira. Itu maksudnya. Liman yutqinha, bagi yang mendalaminya. Oke? Nadun bada, nun itu ibarah an kam? Alf. La ya akhi. Nun itu 50. Dal itu berapa? 4. Abjadun. Ba itu berapa? 2. Dal lagi itu berapa? 4. Alif itu berapa? 1. Kalau dikumpulkan semuanya ada berapa? Wahid wasitun. Jadi abiyatuha nadun bada, beliau ingin mengatakan abiyatuha wahid wasitun. Bas. Itu maksud dari nadun bada. Dulu ada salah satu ahbab dari kita memposting di WhatsApp-nya masalah ini tentang hisabul jumal ini. Kalau nggak salah Fuad itu. Di makhtutat. Itu pembahasan biasanya ini di makhtutat itu sering terjadi hal-hal seperti ini di akhir karya setiap ulama. Khususnya ini kalau misalnya antum yang lagi menyelami makhtutat, sering sekali menemukan di akhir makhtutat ini seperti ini, rumus-rumus seperti ini. Antum boleh kembali rujuknya ke hisabul jumal ini. Liyakun al-majmu' wahid wasitun, oke. Nadun bada. Oke, sekarang lidhin nuha maksudnya lidhil ashabul uqul. Oh, yang busyro 5 tahun. Oh, berarti bener lah. Tahun taklif. Afan ya. Tahun taklif. Afan. Abiyat ini oke, sekarang saya paham. Afan ya. Coba diruntut lagi dari awal. Oke. Dua-duanya ini ternyata rumus. Nadun bada ini rumus. Buat jumlah. Busyra liman yutqinuha juga rumus. Tapi kalau yang nadun bada untuk abiyat, maksudnya untuk bait tuhfah itu sendiri, yaitu ada berapa? 61 tadi kita udah bahas ya. Sedangkan tarikh atau menyelesaikannya pada waktu kapan, itu ya busyra liman yutqinuha. Oke, kita preteli sekarang satu-satu. Ba itu ada berapa? 2. Shin ada berapa? 300. Ra ada berapa? 200. Ini kalau misalnya yang ngitung sesuai ini mundhabit insyaallah. Ya itu ada berapa? Asyara. Lam itu ada berapa? 30. Mim ada berapa? 40. Nun ada berapa? 50. Ya ada berapa? 10. Ta itu ada berapa? 400. Qaf itu berapa? Liman yutqi. Qaf itu ada 100. Nun itu berapa? Khamsun, 50. Ha itu 5. Alif paling gampang itu alif ba ta. Karena 1 2 abja berarti abja. Itu 1 2 3 itu gampang dihafal. Alif itu 1. Berarti semuanya kalau dihitung itu ada 1198. Jadi beliau menyelesaikannya pada tahun 1198. Itu tarikhuha ya. Oke, kita lanjut. Tsumma sholatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was sahbi. Ini seperti biasa ikhtitam di setiap taklif pasti ada tsumma sholat wassalam, salat beserta salam kepada baginda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmada ini salah satu nama yang ada di Nabi Muhammad yang ada di Al-Qur'an, bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad di surat As-Saff. Di situ bait selanjutnya wal ali was sahbi wa kulli tabi'in wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Enggak ditanwinkan ya karena ini darurah ya.
juga diselesaikan baitnya dengan pertama salat beserta salam, habis itu salat beserta salam untuk alnya. Al ini ada yang mengatakan al Nabi Muhammad atau al itu maksudnya umat. Oke? Was-sahbi, begitupun salat atas sahabat. Wal ali was-sahbi wa kulli tabi'in, begitupun untuk para pengikut-pengikutnya sampai pada zaman sekarang, sampai pada akhir nantilah, hari kiamat nanti. Wa kulli qari, dan juga begitupun untuk para yang membaca matan ini. Wa kulli sami, untuk yang mendengar. Mungkin viewer masuk enggak? Oh, viewer lagi. Followers masuk enggak? Wallahu a'lam. Mungkin masuk juga dalam khitab ini. Sawa'un kana ala wajhi ta'lim au hub sama'ihi. Ini bagi yang mendengar itu, entah itu dengarnya hanya untuk dengar, suka dengar aja, atau untuk memang ingin benar-benar mempelajari matan tuhfah ini. Hadza, dan semoga apa yang telah kita pelajari selama ini bermanfaat, dan terkhusus kita berikan hadiah kepada sahibun nazm, yaitu Syekh Sulaiman Jamzuri. Begitupun untuk para ulama qiraat seperti Imam Jazari, begitupun Imam Syatibi, begitupun sebelum-sebelumnya itu seperti Imam Dani, Abu Amr Ad-Dani, begitupun para qura' asyarah. Fa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al ma darasna nafi'an lana dan juga kita berikan Fatihah juga untuk para guru-guru kita, para kawan-kawan kita yang berada di Palestina, Gaza, dan juga untuk kawan-kawan kita yang sakit, yang dalam keadaan musibah. Ala hadhihi niyah wa ala kunnatin salihah jami'ah syamilah. Al-Fatihah. Mungkin saya akan menyebutkan kebiasaan kalau misalnya khatam buku ya. Saya akan membacakan doa akhir majelis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbu ya Karimu ya Hayyu ya Qayyumu ya Man bina Rahim wa Fadlu Amimu ya Sami'ad du'a wa Rafi'as Sama'i ya Dzal Atal Hattani wal Judul Ihsani aslih lana sarirah wa nawwir basirah wa aslil quluba waghfir lana dhunuba aslana al-uyuba wa atina al-mahbuba wa akshifil kuruba wa akfina al-marhuba ahsin kama ahsanta wastur kama satarta wa zid kama qazita wa jud kama qajjutta atmim bima an'amta wa ma bihi mananta wa ahfadh lima akramta bihi wa ma akramta bihi wa ma 'arafta wa akhtim lana bil husna ya Rabbi wa'fu 'anna fa innana dhalamna أنفسنا وكنا نقول بلساني ما ليس بالجنان ونغفر بالإحسان ونخفي البهتان نأمر بلا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا الدعاوي ونور رأي الخلائق وللورى ننافق يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على ذا أشرفنا تب علينا توبة توصل لك الحوبة واستر على وراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا وربي مولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة وصحبة والمسلمين أجمع من ربي يسمع فضلنا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى الله وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه ذات الصحبي الحمد لله في البادي والثناء حمدا كثيرا دائم محبة الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran wal afu minkum.